kuning atau merah. Ingat, tidak semua klasifikasi tadi mempunyai 3 kotak warna ya. Ada yang hanya 2, ada yang bahkan cuma 1. Tapi yang terbanyak memang 3 kotak warna ya. Oke, itu gambaran untuk MTBS yang usia 2 sampai 5 tahun ya. Kita kembali ke sini biar kalian punya gambaran ya. Di bagian terakhir itu ada form khusus ya. Ini formulirnya, sebentar Ibu carikan. Nah, ini formulirnya. Kebablasan. Ini adalah beberapa petunjuk ya. Ini adalah formnya. Kita perbesar dulu biar kalian punya gambaran ya. Ini ya, ini form MTBS. Ini adalah balita sakit tadi umur 2 bulan sampai 5 tahun. Nanti terbanyak yang kalian akan temukan di rumah, di puskesmas, memang balita sakit ya. Kalau bayi muda itu agak sedikit jarang, tapi tidak ada salahnya kita nanti tetap belajar. Ini lihat ya, jadi semua garis-garis ini harus diisi. Yang seperti ini dipilih, dilingkari ya. Ini semua bisa diisi data atau tadi checklist ya. Lakukan penilaian. Kotak ini ke bawah adalah kotak penilaian ya. Terus ingat, bagian-bagian yang bulat ini harus dilingkari. Mana yang muncul pada pasienmu, itulah yang kalian lingkari. Nanti berapa yang ada di dalam lingkaran-lingkaran ini yang akan menentukan klasifikasi ya. Ini akan menentukan klasifikasi. Oke, tadi yang sukar bernapas ya, hitung tadi sudah berapa hari. Ya, tidak checklist. Ini dilingkari yang sesuai dengan pasien ya. Nah, oke. Untuk diare juga sama. Apakah anak diare? Ya, kalau iya berarti pertanyaan ini harus kita lanjutkan. Tapi kalau pertanyaannya apakah anak diare, tidak, pertanyaan ini kalian abaikan. Artinya klasifikasi di sini tidak ada, tidak apa-apa. Paham? Ya, jadi kita harus dari langkah ini pastikan ya dan tidak dulu. Karena dari ya dan tidak itu yang akan menentukan kotak ini harus terisi atau tidak. Kalau jawabannya ya, poin-poin ini harus diselesaikan. Ya. Kalau jawabannya tidak, oke, nggak masalah. Ya. Lanjut, setelah diare kita tanya tentang demam. Ya. Tadi ya atau tidak. Kalau iya, pertanyaannya harus dilanjutkan. Ya. Ya, itu adalah contoh dari formulir form MTBS sampai ke gizi, anemia, dan HIV. Ya. Oke, terkait dengan gizi mungkin Ibu ingatkan ya, di bagian ini kita sudah pernah belajar ya. Jangan lupa ukur tinggi badan dan panjang badan bayimu. Nanti di dalam tabel yang ada itu bayimu ada di klasifikasi mana ya, ada di bawah min 3 SD, ada di antara min 3 sampai min 2 SD, atau di atas min 2 SD. Checklist salah satu dari kondisi bayimu. Lingkar kepala juga sama ya, nanti akan menentukan klasifikasi. Nah, ini untuk imunisasi juga kalian perlu ya. Jadi imunisasi nanti ini kamu checklist imunisasi yang sudah didapat oleh pasien kalian. Nah, yang hari ini akan dilakukan di sini ditulis. Rencananya akan dilakukan imunisasi apa yang belum, polio 4 atau campak atau apa, di sini ditulis rencana polio yang akan didapat di hari tersebut ya. Ini tadi kalau ada vitamin A, iya tidak. Kalau iya berarti tulis checklist. Nanti di sini berapa dosisnya, warnanya apa, yang merah atau yang biru. Kalau tidak berarti tidak masalah. Ya, ini pemberian makan dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh yang untuk bayi muda. Kurang lebihnya sama, walaupun kalau bayi muda beda yang dinilai. Oke, sampai di sini punya gambaran anak-anak. Nah, kita akan lanjut ke yang bayi muda. Yang di bayi muda, MTBM namanya ya, manajemen terpadu balita muda. Tindakannya juga sama ya, melakukan penilaian dan klasifikasi. Apa yang dinilai? Beda dengan di bayi 2 bulan ke atas.
penyakit sangat berat atau infeksi bakteri, klasifikasi diare, ikterus kalau memang pada usia ini masih rawan mengalami ikterus, terus tentang berat badan rendah serta pemberian ASI. Ya. Oke, bagaimana penyuntikan, vitamin K, imunisasi dan keluhan lain ya. Jadi ini adalah untuk balita muda MTBM, tapi dia juga masuk dalam klasifikasi MTBS ya. Ini tadi ya. Apa yang dinilai, kalau bagian ini sama, kurang lebihnya nanti dilihat. Terus ini yang dicek. Penyakit sangat menular, adanya ikterus sama tadi ya. Nanti ada panduannya juga ya. Apakah bayi diare? Terus apa tadi? HIV/AIDS juga masih dinilai, berat badan dan lain-lain. Ya, ya. Oke. Nah, ini yang ada di MTBS. Nanti dari berat badan pasien kalian bisa masukkan ke sini. Kalian bisa lihat dia ada di mana. Di SD-nya di min berapa. Ya, seperti itu. Ingat ya, laki-laki warnanya, pada anak laki-laki warna biru, yang perempuan warna pink, sesuaikan dengan usia bayi kalian, warna jenis kelamin bayi kalian ya. Berat badan berdasarkan panjang badan maupun panjang badan berdasarkan umur ya. Ini kotaknya kita perkecil dulu. Seperti ini ya. Ini. Jadi di dalam satu buku MTBS ini sudah lengkap. Ini wajib punya ya kalian, walaupun hanya sekedar mencetak, silahkan nanti itu dicetak. Terkait dengan malaria, ini adalah beberapa daerah yang rawan malaria. Kita lihat Lampung ya. Lampung di data terakhir di 2015, di buku terbaru 2015 itu mana Lampung? Lampung di halaman berapa nih Lampung ya? Oke, yang merasa tinggal di Lampung Selatan, nih daerah Raja Basah itu rawan malaria, endemi malaria ya. Daerah Pesawaran, daerah Pedada dan Hanura, Padang Cermin, Lampung Barat di Sekincau. Di lain itu aman. Jadi nanti kalian tanya kalau ada pasien yang demam, pernah pergi ke daerah sini, berarti itu resiko tinggi malaria. Ya, oke, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke atas terkait dengan tindakan pengobatan. Tindakan pengobatan, ya kita naik ke atas. Tindakan pengobatan. Ini apa? Oke, tindakan pengobatan. Ya, ini kita ke tindakan pengobatan, agak di zoom sedikit biar kalian punya gambaran. Oke, contoh ini kita bicara ke masalah telinga ya. Kamu periksa, kamu tanya ibunya, kamu lihat anaknya, terus kamu lihat dari hasil pemeriksaan telinga tadi, mana tanda gejala yang muncul pada anakmu ya. Jadi di sini ada 4 warna, walaupun warna yang kuning adalah sama 2 ya. Jadi yang paling atas mungkin kalau anak mengalami masalah telinga ini semua, dia mengalami ini mastoiditis. Kalau dia tidak muncul dari kondisi ini, kamu lihat di sini. Kalau ini nggak muncul, kamu lihat yang di sini. Kalau ini nggak muncul, baru lihat di sini. Nah, kita contohkan anakmu ada muncul tambak cairan atau nanah keluar dari telinga dan telah terjadi selama 14 hari atau lebih. Berarti anakmu kita anggap mengalami infeksi telinga kronis ya. Apa yang harus dilakukan? Nih, lihat ya, tindakan pengobatannya. Di situ harus kamu tulis di form yang tersedia di tadi yang di belakang ya. Lakukan, keringkan telinga dengan kain kasa atau menyerap setelah dicuci dengan H2O 23%. Jadi ketika anak berobat ke rumah sakit puskesmas, itu yang kita lakukan, melakukan pengeringan telinga